Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bang Simo, tentunya masih di channel Simo SDSM. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, dan di sini saya akan kembali mengijazahkan ilmu pengasihan menggunakan korin yang sudah kita didik untuk membisikkan sesuatu yang baik ke diri kita. Setelah saya juga sudah membukakan ilmu korin di part 1, ada 1-2 orang yang bisa menggunakan, dan mungkin juga ada beberapa yang belum bisa menggunakan ilmu korin sebagai alat untuk mendapatkan pujaan hatinya. Kita tidak bisa menyalahkan ilmunya kenapa tidak berfungsi, namun kita bisa introspeksi diri, apakah memang benar korin kita sudah berhasil saudara taklukkan, sudah saudara kendalikan, sudah bisa saudara gunakan. Itu kembali kepada diri masing-masing. Ketika memang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, berarti korin yang ada di dalam diri saudara itu belum saudara taklukkan, ataupun di situ belum bisa saudara kendalikan. Masih di dalam diri saudara korin lebih berkuasa, bukan saudara yang menguasai dari korin yang mendampingi kamu. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan ilmunya lebih mendetail tentang ilmu pengasihan korin ini, alangkah baiknya bagi saudaraku semuanya yang baru masuk di channel Simo SDSM, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini, agar nanti ketika saya upload video yang terbaru, saudaraku semuanya tidak ketinggalan. Baiklah, kita akan serius untuk mengijazahkan secara sempurna pengetahuan ilmu korin ini. Dimulai dari kita membahas tentang bab korin. Pertama-tama, korin itu ada di setiap diri manusia. Nabi pun juga memiliki. Hanya saja ketika korinnya Nabi Muhammad itu memang sudah masuk Islam dan hanya membisikkan kebaikan saja. Berbeda kalau kita. Apakah kita juga bisa menjadikan korin itu agar membisikkan sesuatu, mengarahkan yang baik-baik saja? Tentu saja bisa. Pertama, sifat korin juga memiliki sifat kecenderungan. Misal si tuanya sering melakukan sesuatu yang tidak baik. Contoh, kita kasih contoh satu. Suka minum, berhenti. Maka suatu saat di situ si korin itu yang tidak terdidik, yang bandel itu, maka juga akan mengingatkan ke saudara, membisikkan seolah-olah saudara itu memang berkeinginan untuk kembali minum minuman yang memabukkan itu. Itu sebenarnya adalah salah satu tipe korin yang mengarahkan ke sesuatu yang tidak baik. Itu artinya korin di dalam diri saudara itu masih berkuasa. Dan juga mungkin sifat-sifat lain yang memang sudah pernah berhenti dari sesuatu yang tidak baik, dan di situ ditimbulkan kembali, ingat lagi dan ingin melakukan lagi. Itu adalah korin, kerjaan korin yang membisikkan ke dalam diri saudara. Di situ dia akan mengarahkan sesuatu yang tidak baik terus, karena memang korinnya menguasai diri kita, membisikkan terus setiap saat sampai kita meninggal. Kalau sudah meninggal, sudah tidak ada korinnya. Lalu sebenarnya kegagalan dari ilmu pengasihan korin ini terletak di situ, yaitu memang korinnya masih berkuasa di dalam diri kita. Saking banyaknya sesuatu yang jelek yang mungkin kita perbuat, maka di situ sifat brutalnya masih ada sehingga mengarahkan ke sesuatu yang jelek.
saking kuatnya, karena memang kita didik sesuatu yang jelek, maka saking kuatnya itu akan membuat kita ingin melakukan sesuatu yang negatif terus. Itu sifat korin yang memang dididik dari dulu mengarahkan ke yang jelek. Maka kita tidak bisa menyalahkan ilmunya, dan kita bisa mengambil kesimpulannya bahwasanya ternyata korin yang ada di dalam diri kita masih berkuasa. Kalau sudah masih berkuasa di dalam diri kita, mana mungkin kita bisa menggunakan korin tersebut sebagai ilmu pengasihan kita? Kan tidak mungkin. Maka dari itu, kan tipe korin-korinnya kuat atau tidaknya tergantung kita. Jadi kuat ke kebaikannya atau kuat ke kejelekannya. Masing-masing orang berbeda-beda. Saudara sendiri yang bisa menilai. Dan tata cara yang bisa saudara lakukan untuk mulai menggunakan ilmu korin ini secara detail akan saya bagikan di sini. Pertama, ketika saudara ingin menyapa ataupun menguatkan korin yang ada di dalam diri saudara itu, ketika menyapa secara batin, maka harus dalam keadaan suci, tidak boleh dalam keadaan kotor ataupun tidak dalam keadaan berwudu. Itu tidak boleh, karena itu akan membuat terkontaminasi, korin jelek semakin kuat sifatnya. Lalu ketika saudara ingin mulai dari sekarang membuka kemampuan korin yang mengikuti saudara, yang terus membisikkan, entah itu kebaikan ataupun kejelekan, itu adalah korin yang ada di dalam diri saudara. Korin kalau yang jahat itu, yang memang dididik oleh tuannya menjadi yang membisikkan ke yang jelek-jelek, itu sering timbul kok. Sering timbulnya itu ketika kita berdiam diri sendiri, terus ada bisikan sesuatu yang jelek, kita bisa rasakan kok. Nah, itu salah satu korin yang memang menguasai diri saudara. Kehendaknya disalurkan ke saudara untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Oke lah, langsung saja untuk pembahasan korinnya. Saya rasa untuk lebih detailnya seperti ini. Ketika kita ingin menyapa batin dengan korin kita, harus dalam keadaan berwudu. Itu. Lalu yang kedua, ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita akan membaca Al-Qur'an, karena itu poin penting untuk bisa kita mendidik korin kita, bisa kita kuasai atau bisa kita gunakan, yaitu seperti itu. Jadi dengan keadaan harus suci, mulailah sapa batin seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korin penjagaku. Terus ajak pakai batin, diajak misal mendengarkan Al-Quran ataupun diajak berzikir, sehingga nanti dia sifat kebrutalannya akan mereda, ataupun di situ bisa menjadi korin yang akan saudara bisa kendalikan, saudara bisa kuasai, sehingga bisa saudara gunakan untuk hal khusus, misal penghasian. Ketika kemarin saya sudah menjelaskan berapa kali mengamalkan ilmu korin. Kalau saya kemarin kan menyarankan ke saudara itu sebanyak 9 hari atau 10 hari, kurang lebih seperti itu. Kalau memang di waktu 9 hari, 10 hari itu memang belum bisa digunakan, artinya memang waktunya belum cukup untuk saudara bisa mengendalikan korin saudara. Jadi masih belum bisa menguasai korin yang mengikuti saudara. Jadi saudara bisa dilebihkan, mungkin sampai 2 minggu atau 1 bulan. Jadi tergantung korinnya kan berbeda-beda. Jadi seperti itu, saudara dalam keadaan berwudu, maka saudara bisa menyapa batin. Contoh ketika tidak melakukan ibadah, misal lagi senggang,
dalam artian itu tidak ibadah wajib, saudara bisa melakukan sahabatin yang sangat dahsyat, yaitu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qorin penjagaku. Lalu saudara berzikir ataupun saudara membaca kalimat syahadat sebanyak mungkin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi biar dia juga ikut, sehingga di situ dia tahu, ataupun di situ sifatnya akan mengarahkan Anda ke bisikan ke yang baik saja, ataupun mengarahkan. Ketika saudara sudah berhasil membuat qorin itu takluk, maka saudara bisa menggunakannya. Menggunakannya sebenarnya cukup simpel. Mungkin kalau kita bisa mengetahuinya seperti ini. Kalau qorin sifatnya masih brutal, artinya kan belum kita kuasai. Contohnya, misal saudara berdiam diri atau sedikit melamun saja. Kalau bisikan-bisikan kejahatan itu masih ada, berarti qorin masih sangat banyak. Itu maka bisa dipastikan qorin yang ada di dalam diri saudara masih berkuasa. Berkuasa membisikkan ke arah yang tidak baik, memang itu kerjaan si qorin. Kalau sudah tidak ada, berarti di situ qorinnya sudah bisa saudara gunakan. Kalau untuk menggunakan qorin sendiri adalah seperti ini. Penjelasannya yang banyak, tata caranya yang simpel. Seperti ini untuk menggunakannya. Kalau kita berhasil mengendalikan qorin yang ada di dalam diri kita, maka qorin orang lain tersebut juga bisa kita kendalikan. Apalagi qorin yang tidak dirawat oleh tuannya, ataupun seseorang yang tidak mengetahui tentang ataupun mengkaji spiritual tentang qorin. Dan qorin juga itu pasti mengetahui seluk-beluk dari yang dia ikuti. Kalau dia mengetahui seluk-beluk yang dia ikuti, tahu yang namanya kebiasaannya, pastilah karena mengikuti terus, maka dia juga akan tahu di mana titik lemahnya si target qorinnya itu. Jadi saudara itu kan bisa langsung mengonek ke qorin dia, ataupun saudara mengonek ke qorin saudara sendiri. Kita akan memberi dua contoh ketika saudara ingin menggunakan qorin untuk ilmu pengasihan, mendapatkan pujaan hati saudara. Pertama, duduk sila dalam keadaan berwudu. Sapa batin dulu sekitar 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qorin penjagaku, saudara zikir dulu ataupun bersahadat sebanyak mungkin selama 30 menit. Setelah itu, maka saudara, ketika itu kan qorinnya kan sebenarnya sudah tahu apa maksud dan tujuan kamu. Maka dengan itu, qorin yang mengikuti Anda akan langsung menuju ke qorin si target. Bukan qorin saudara yang menimbulkan pengasihan ke orangnya langsung, tapi langsung ke qorin orangnya. Qorin yang berkuasa itu mampu mengendalikan qorin yang orang itu tidak mengetahui tentang hal qorin. Maka sangat mudah sekali. Maka di situ pasti di situ reaksinya saudara bisa buktikan sendiri dalam kehidupannya atau sering mimpi, maka akan selalu terbayang-bayang dengan Anda, mengarahkan ke saudara. Itulah tipe qorin, karena setiap saat, dan juga si qorin itu tahu persis dari titik kelemahan dari yang dia ikuti. Pastilah kalau dekat, apalagi diikuti terus, walaupun ke WC pun juga diikuti, pasti tahulah tipe kelemahannya. Jadi itulah qorin. Itu kalau kita menggunakan qorin yang ada di kita. Tadi sapa batinnya juga sambil membayangkan ataupun saudara sambil menyebut namanya.
menggunakan korin yang ada di dalam diri kita. Berbeda ketika saudara ingin menggunakan korin langsung ke korin yang saudara tuju. Sebenarnya hampir sama, hanya saja kita membutuhkan yang namanya ketika kita menggunakan korin dengan tipe yang baik ataupun yang sudah mengarahkan kebaikan saja, ataupun korin tersebut sudah berhasil kita kendalikan mengarahkan ke kebaikan saja. Kalau si korin itu memang sudah tidak bisa dibuat baik, si korin si target itu, maka tidak mau maksud saya, kita menggunakan sisi yang korin yang memang sudah berkuasa di dalam diri tuannya itu untuk kita gunakan, karena memang sudah tidak bisa lagi untuk kita didik korinnya ke arah yang baik. Yaitu saudara bisa menilai sendirilah. Kalau korinnya sudah sangat menguasai diri seseorang, pokoknya kehidupannya selalu jelek-jelek semuanya. Itu pasti. Itu artinya korinnya sudah menguasai dirinya. Pasti kan membisikkan sesuatu yang jelek, perbuatannya pasti jelek semuanya. Itu ada pasti yang baik, tapi kecil saja, sedikit. Itu karena memang korinnya sudah berkuasa, karena memang membisikkan sesuatu ke arah yang posisinya kejelekan semuanya. Itulah korin, bahayanya ilmu korin. Di satu sisi bisa kita gunakan untuk kebaikan, satu sisi lagi bisa untuk kejahatan, tergantung pribadi masing-masing. Jadi saudara pilih yang mana, silahkan, karena perbuatan ditanggung masing-masing. Tapi kalau saya sebagai pengijazah pasti akan mengarahkan sesuatu yang baik saja, yang jelek tinggalkan, nggak usah dipakai. Di situ memang saudara menggunakan sesuatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, korin penjagaku, jadikan si dia cinta kasih kepadaku. Kalau di situ memang si korin, si orang itu sangat berkuasa penuh, maka bisikannya kan kecil, karena kan kita menggunakan kebaikan terus. Maka ada baiknya juga ketika kita terlebih dahulu membuat si korin itu baik dulu, korin si target, agar nanti kehidupannya bisa menjadi lebih baik, tidak mengarah ke jelek semuanya. Hanya saja ketika di situ korinnya memang sudah tidak bisa dibikin baik, dididik ke baik, maka bisikan yang paling kuat, maka kan korin jahatnya, maka bisa kita ambil, ya kita gunakan yang jahat saja. Karena bisikannya yang memang paling kuat, paling kentara, paling jelas, seperti nyata, ya maka kita gunakan si korin dia yang memang sudah berkuasa di dalam diri walaupun jelek. Itu saudara bisa gunakan ketika memang sudah tidak ada pilihan lagi, karena memang korin yang ada di dalam dirinya sudah berkuasa, menguasai dirinya. Menguasai dalam artian itu menguasai bisikan, mengarahkan sampai ke perbuatan-perbuatannya. Ya, jadi seperti itulah. Silahkan diamalkan. Saya rasa sudah sangat jelas pembahasannya tentang korin, dan garis bawahi lagi, gunakan untuk kebaikan. Dan ilmu korin ini memang kalau belum berhasil saudara gunakan untuk pengasihan, contoh ini kan aplikasi digunakan untuk pengasihan, ya artinya jangan menyalahkan ilmunya, tapi memang korin yang ada di dalam diri saudara belum saudara taklukkan, belum saudara kendalikan. Saudara masih dikuasai oleh korin yang mengikuti saudara. Jadi seperti itulah penjelasan saya gamblang tentang ilmu korin. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dari saya Bang Simo, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya Bang Simo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur Simo.